wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan dalam agribisnis. Nah, kita akan bahas apa itu kepemimpinan, kenapa penting dalam agribisnis, dan bagaimana sih karakter pemimpin yang ideal di sektor ini. Nah, yang pertama kita ke definisinya terlebih dahulu. Kepemimpinan menurut Sarson dan Buckhazen tahun 1996. Kepemimpinan adalah perilaku yang bertujuan mempengaruhi orang lain agar bersama-sama mencapai tujuan yang telah disepakati. Sedangkan menurut Anderson tahun 1988, kepemimpinan itu berarti menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi cara berpikir dan bertindak orang lain agar tercapai tujuan tertentu. Nah, jadi bahasa sederhananya, pemimpin itu bukan sekedar nyuruh-nyuruh, tapi dia bisa ngajak, ngarahin, dan nyatuin tim buat capai tujuannya bersama. Nah, mengapa penting dalam agribisnis? Jadi, agribisnis bukan kerja sendiri. Ada petani, buruh, distributor, pengepul, bahkan juga konsumen. Jadi, kepemimpinan dalam agribisnis adalah kemampuan mengelola dan mempengaruhi orang lain agar seluruh proses agribisnisnya itu berjalan efektif dan juga efisien. Bukan hanya tentang memimpin teman-teman, tapi juga tentang membangun kepercayaan, menjaga keberlangsungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang luas. Seorang pemimpin yang baik itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu membuat timnya itu kuat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tugas-tugas kepemimpinan dalam organisasi. Jadi, seorang pemimpin bukan hanya orang yang duduk di posisi teratas, tapi juga orang yang bekerja, berkoordinasi, membangun kekompakan dalam timnya. Nah, secara umum, tugas kepemimpinan itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tugas yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua, tugas yang berkaitan dengan kekompakan anggota timnya. Kita akan bahas dulu tugas kepemimpinan yang berkaitan dengan kerja. Jadi, tugas-tugas ini berhubungan langsung dengan bagaimana pemimpin itu memastikan pekerjaannya itu berjalan secara efektif dan tujuan organisasi itu dapat tercapai. Nah, yang pertama itu ada mengambil inisiatif. Nah, pemimpin harus jadi orang yang pertama yang bergerak. Artinya itu apa? Dia nggak menunggu perintah dulu, tapi dia udah berani memulai saat melihat adanya peluang ataupun suatu permasalahan. Nah, jadi dalam dunia mahasiswa itu, pemimpin yang punya inisiatif akan selalu selangkah lebih maju dalam mencari solusi, bukan hanya menunggu arahan dari atasan contohnya ya. Nah, kemudian kita berikan contoh. Ada ketua panitia itu langsung mencari ruangan cadangan saat ada tempat utama itu tiba-tiba tidak bisa dipakai. Nah, yang kedua itu teman-teman ada mengatur langkah dan arah. Nah, pemimpin juga berperan sebagai navigator. Ia tuh harus mampu mengatur ritme kerjanya, membagi tugas, dan juga memastikan semua anggota itu tahu apa yang harus dilakukan dan kemana sih arah timnya itu bergerak. Contohnya sebelum acara itu dimulai, pemimpin itu sudah memberikan timeline dan pembagian kerja masing-masing agar itu tidak adanya tumpang tindih ya. Nah, yang ketiga itu memberikan informasi. Artinya kalau komunikasi itu merupakan kunci. Nah, pemimpin itu wajib menyampaikan informasi itu dengan jelas, akurat, dan juga tepat waktu. Supaya apa? Tidak terjadi miscommunication. Nah, informasi yang tidak tersampaikan dengan baik itu bisa menyebabkan salah paham ataupun pekerjaan itu tidak sesuai dengan target. Contoh seperti ketua organisasi itu harus menyampaikan hasil rapatnya dengan pihak kampus ke seluruh anggotanya agar semua tahu apa sih kebijakan terbarunya. Nah, yang keempat itu ada memberikan dukungan. Pemimpin itu bukan hanya mengarahkan, tapi juga mendukung. Dukungan di sini bisa berupa semangat, motivasi, atau bantuan langsung ketika anggotanya itu mengalami kesulitan.
Contoh seperti divisi konsumsi. Nah, di situ ada kesulitan mencari sponsor makanan. Nah, ketua itu dapat mencari kontak sponsor. Yang kelima itu ada memberi pemikiran. Nah, pemimpin itu harus punya visi dan ide yang segar untuk memecahkan permasalahan. Nah, jadi ia juga perlu berpikir secara strategis dan memberikan masukan yang membangun agar timnya itu tetap berjalan ke arah yang benar. Ya, contohnya itu saat ide acara itu ada kurang menarik. Nah, pemimpin di situ dapat memberikan saran konten yang kreatif mungkin yang bisa menarik lebih banyak peserta. Nah, yang keenam ada mengambil suatu kesimpulan. Setelah melakukan diskusi panjang, pasti butuh yang namanya penutup ataupun arah yang jelas. Nah, disinilah pemimpin itu harus berani menyimpulkan hasil rapat atau perdebatan agar timnya itu tahu keputusan akhirnya itu seperti apa. Nah, kemudian ada contohnya dalam rapat konsep acara misalnya setelah mendengar semua pendapat itu pemimpin itu harus menyimpulkan baik kita sepakati misal memilih tema X dan jadwal tetap di tanggal Y misalkan. Nah, kita masuk ke tugas kepemimpinan yang berkaitan dengan kekompakan anggota ya teman-teman yang kedua. Selain fokus pada hasil kerja, pemimpin itu juga harus mampu membangun hubungan sosial dan juga suasana yang positif. Nah, karena tanpa kekompakan, kerja keras pun itu sulit membuahkan hasil yang maksimal. Yang pertama itu ada mendorong bersahabat dan bersikap menerima. Nah, pemimpin itu harus bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga inklusif. Yaitu mendorong semangat anggotanya itu dalam menjalin hubungan yang baik serta menerima setiap anggota itu apa adanya tanpa harus membeda-bedakan. Contohnya itu seperti ketua organisasi, di situ selalu menyapa anggotanya dengan ramah dan memberikan ruang untuk semua orang itu berpendapat. Nah, yang kedua ada mengungkapkan perasaan. Nah, di sini pemimpin juga manusia dong. Dia juga boleh menunjukkan emosinya itu secara sehat. Jadi dengan dia mengungkapkan perasaan seperti rasa bangga, kecewa, ataupun apresiasi secara terbuka itu merupakan hubungan tim yang lebih jujur dan juga terbuka. Contoh nih, seperti terima kasih buat kerja keras kalian. Aku bangga banget sama tim ini. Nah, itu kalimat sederhana seperti ini itu bisa meningkatkan semangat kerja dong. Nah, yang ketiga itu ada bersikap mendamaikan. Jadi dalam tim itu pasti ada yang namanya konflik. Nah, tugas si pemimpin ini adalah menjadi penengahnya, teman-teman. Penengah yang adil dan juga bijak, bukan malah memihak ataupun memperkeruh suasana. Contohnya di sini ada dua divisi sedang berdebat soal desain banner. Nah, pemimpin di sini menengahi dengan mendengarkan dua sisi dan mencari solusinya itu yang disetujui bersama. Yang keempat ada berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat. Jadi pemimpin yang hebat itu tidak kaku, yaitu harus mampu menyesuaikan pandangannya dengan kondisi dan juga masukan baru tanpa kehilangan arah tujuannya. Contohnya tuh awalnya ingin acaranya secara offline, tapi karena hujan terus, pemimpin itu mau menyesuaikan dengan konsep hybrid agar kegiatannya itu tetap berjalan. Nah, yang kelima, memperlancar pelaksanaan tugas. Pemimpin harus bisa menghapus hambatan yang membuat pekerjaan timnya itu jadi lambat. Bisa dengan memberikan solusi, motivasi, atau bahkan turun langsung membantu agar tugasnya itu lancar. Seperti contoh nih, pemimpin itu membantu mengurus surat izin tempat agar panitia itu bisa fokus pada bagian teknis acara yang lainnya. Kemudian yang keenam, memberikan aturan main. Setiap organisasi itu butuh yang namanya aturan main yang jelas. Jadi pemimpin itu bertugas menetapkan dan menjelaskan batasan, tanggung jawab, serta mekanisme kerjanya itu agar tidak terjadi kebingungan ataupun tumpang tindih. Seperti contoh, di awal kegiatan itu ketua menyusun tata tertib rapat, deadline tiap divisi, dan mekanisme laporan agar semua itu berjalan teratur.
Nah, kemudian ada tugas-tugas kepemimpinan dalam organisasi. Selanjutnya ada implikasi kepemimpinan. Nah, implikasi kepemimpinan itu berarti dampak, pengaruh, dan konsekuensi dari tindakan serta gaya kepemimpinan seseorang terhadap organisasi dan individu di dalamnya. Artinya itu, setiap keputusan, gaya komunikasi, dan sikap seorang pemimpin itu akan berimplikasi langsung pada kinerja timnya, semangat kerja, dan juga budaya organisasi. Pemimpin yang baik bukan hanya memerintah saja, tetapi mampu menumbuhkan kepercayaan, motivasi, dan rasa memiliki di antara anggotanya. Contohnya itu kalau seorang ketua himpunan itu terbuka terhadap pendapat anggota-anggota, anggota itu akan merasa dihargai dan akhirnya itu lebih aktif. Tapi kalau pemimpinnya otoriter, semangat timnya itu bisa turun. Nah, kemudian melibatkan orang lain. Pemimpin yang sejati adalah mereka yang mampu mengunggah semangat dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuannya bersama. Nah, dalam konteks ini, kepemimpinan itu selalu melibatkan orang lain. Seorang pemimpin itu tidak bisa berjalan sendirian. Ia juga perlu mengajak, menggerakkan, dan mempengaruhi timnya itu untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Jadi kekuasaan di sini bukan untuk memerintah, tapi untuk memberdayakan. Nah, kemudian poin pentingnya itu apa? Pemimpin itu harus mampu membangun komunikasi dua arah, harus ada empati dan juga keterlibatan aktif dalam setiap proses. Keputusan yang diambil itu perlu mempertimbangkan aspirasi dan juga kebutuhan timnya. Contoh nyatanya, bayangkan seorang manajer proyek itu yang mampu melibatkan timnya dalam pengambilan keputusan. Ia tuh tidak hanya menyuruh, tapi ia juga mendengarkan ide. Akibatnya anggota itu merasa dihargai dan lebih bersemangat dalam bekerja. Nah, dalam dunia mahasiswa itu hal ini juga berlaku. Misalnya dalam organisasi kampus nih. Nah, seorang ketua divisi yang mampu mendengarkan anggota dan memberi ruang bagi ide-ide barunya itu biasanya itu akan mendapatkan hasil kerja yang lebih solid. Nah, kemudian ada keberanian dalam kepemimpinan. Keberanian dalam kepemimpinan itu bukan hanya berani mengambil resiko, nah, tapi juga berani jujur, bertanggung jawab, dan juga konsisten dengan nilai-nilai yang telah diyakini. Jadi seorang pemimpin itu harus punya integritas, artinya itu kejujuran terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Tanpa itu kepercayaan tidak akan tumbuh. Nah, keberanian di sini bukan soal nekat, tapi berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan bersama. Kemudian ada kejujuran terhadap diri sendiri. Ia tahu batas kemampuannya itu seperti apa, tidak berpura-pura atau sok-sok tahulah. Kemudian ada tanggung jawab yang tulus. Nah, di sini berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Kemudian pengetahuan dan keyakinan. Pemimpin yang berwawasan luas itu akan lebih mudah membangun kepercayaan. Dan yang keempat itu kepercayaan diri dan pada orang lain. Nah, di sini penting untuk membentuk lingkungan yang saling mendukung. Yang kelima itu kemampuan meyakinkan orang lain. Ini merupakan kunci dalam memotivasi tim dan membangun loyalitas. Contohnya itu seperti dalam organisasi kampus itu. Di situ kadang ada seorang ketua harus mengambil keputusan yang tidak populer. Misalnya membatasi anggaran acara. Nah, kalau dia jujur dan menjelaskan alasan rasionalnya itu, anggota itu akan tetap menghormatinya. Kemudian kita masuk ke sumber kekuasaan pemimpin menurut Franz dan Raven tahun 1968. Franz dan Raven ini menjelaskan bahwa kekuasaan seseorang pemimpin itu tidak hanya berasal dari jabatannya, tapi juga dari cara ia mempengaruhi orang lain. Nah, kekuasaan di sini itu bukan berarti menindas ya, tapi kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan menggerakkan
bawahannya itu agar mau mengikuti arah yang diinginkan si organisasi ini. Nah, mereka itu membagi sumber kekuasaan pemimpinnya itu menjadi 5 jenis utama. Nah, yang pertama itu ada reward power, ya, artinya itu kekuasaan berdasarkan penghargaan. Maknanya itu seperti apa? Kekuasaan ini muncul karena bawahan. Jadi percaya bahwa pemimpin itu punya kemampuan untuk memberikan penghargaan ataupun imbalan kepada mereka yang patuh dan bekerja dengan baik. Intinya di sini pengaruh pemimpin itu muncul karena ia bisa memberikan hadiah, bisa berupa pujian, promosi, bonus, atau bahkan sekedar pengakuan saja. Nah, contoh dalam konteks mahasiswa itu seperti ketua organisasi, di situ memberikan apresiasi berupa sertifikat, rekomendasi, ataupun pujian di depan orang anggota lain. Nah, hal ini bisa bikin anggota lain itu termotivasi untuk ikut berprestasi. Jadi reward power efektif untuk membangun semangat dan loyalitas, tapi harus digunakan dengan adil. Karena kalau tidak bisa menimbulkan kecemburuan antar anggota. Nah, yang kedua ada coercive power, artinya kekuasaan berdasarkan hukuman. Maknanya kekuasaan ini muncul karena bawahannya itu takut akan konsekuensi ataupun hukuman. Nah, jika mereka tidak mengikuti arahan si pemimpin ini, pemimpin punya kekuatan untuk memberikan sanksi, baik itu berupa teguran, pengurangan hak, atau bahkan hukuman lain, agar si bawahan ini tetap disiplin. Seperti contoh, kita bicara organisasi ya, ketua panitia itu memberikan peringatan bagi anggota yang sering tidak hadir rapat tanpa alasan. Akibatnya itu anggota lain jadi lebih disiplin karena tidak ingin kena sanksi. Nah, coercive power ini bisa efektif dalam kondisi tertentu, misalnya menjaga kedisiplinan. Tapi kalau digunakan berlebihan, di sini juga bisa menimbulkan ketakutan dan juga dapat menurunkan semangat kerja. Jadi pemimpin itu harus tahu kapan menegur dan kapan membimbing. Nah, yang ketiga ada expert power, artinya kekuasaan berdasarkan keahlian. Maknanya di sini kekuasaan ini berasal dari kompetensi, pengetahuan, dan juga keahlian yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, orang mau mengikuti pemimpin karena mereka yakin si pemimpin ini paham apa yang dia lakukan. Contohnya itu seperti ketua divisi IT yang ahli dalam desain dan coding akan lebih mudah diikuti anggotanya karena mereka percaya bahwa arahan yang diberikan itu didasarkan pada keahlian, bukan sekedar perintah. Kemudian jadi kekuasaan jenis ini adalah salah satu yang paling kuat dan bertahan lama karena berbasis kepercayaan dan juga kemampuan nyata. Jadi pemimpin yang kompeten otomatis disegani bahkan tanpa harus menunjukkan kekuasaannya yang formal gitu. Nah, yang keempat ada legitimate power, artinya kekuasaan berdasarkan jabatan ataupun otoritas resmi. Maknanya di sini kekuasaan ini berasal dari posisi ataupun jabatan si formal yang dimiliki seseorang dalam organisasi. Nah, bawahan ini patuh karena mereka mengakui bahwa pemimpin itu memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan perintah. Seperti contoh, kita ngambil ketua himpunan mahasiswa ya. Di sini otomatis memiliki kekuasaan untuk memutuskan suatu kebijakan organisasi karena posisinya itu memang diakui oleh struktur organisasinya ini. Nah, legitimate power ini penting untuk menjaga keteraturan dan hierarki. Tapi jika hanya mengandalkan jabatan tanpa menunjukkan kemampuan dan juga empati, kekuasaan ini bisa saja kehilangan wibawanya. Nah, yang kelima ada reference power, kekuasaan berdasarkan karisma dan keteladanan. Kekuasaan ini muncul karena bawahannya ini mengagumi, menghormati atau ingin meniru sosok pemimpin ini.
Jadi pemimpin memiliki daya tarik pribadi, bisa dari karismanya, reputasinya, gaya komunikasinya, atau bahkan ketulusannya, yang membuat orang lain ini ingin mengikuti tanpa adanya paksaan. Seperti contoh seorang ketua organisasi yang rendah hati. Nah, di sini dia terbuka dan selalu mendukung anggota, akan disegani. Anggota ini merasa terinspirasi dan juga termotivasi, bukan karena jabatan ini, tapi karena kepribadian si pemimpin. Jadi reference power ini adalah bentuk kekuasaan yang paling halus, tapi juga paling kuat, karena didasarkan pada hubungan emosional dan juga rasa hormat, bukan rasa takut. Pemimpin dengan kekuasaan ini bisa mempengaruhi bahkan tanpa harus berbicara keras. Kemudian kita masuk ke pernyataan Miljus tahun 1992. Pernyataan Miljus 1992 152 dari buku Effective Leadership and the Motivation of Human Resources. Tanggung jawab pemimpin menurut Miljus tahun 1992 dalam bukunya Effective Leadership and the Motivation of Human Resources. Miljus menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang sangat penting terhadap kinerja, motivasi, dan kesejahteraan orang-orang yang ia pimpin. Secara sederhananya gini, tanggung jawab pemimpin itu bukan hanya memastikan pekerjaannya itu selesai, tapi juga bagaimana pekerjaan itu dijalankan dengan baik, aman, dan bermakna bagi karyawan ataupun anggota timnya. Yang pertama itu ada menentukan tujuan pelaksanaan kerja secara realistis. Nah, pemimpin itu harus bisa menentukan tujuan kerja yang jelas dan juga realistis, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun keamanan. Artinya di sini, target kerja itu harus bisa dicapai, tidak asal tinggi, dan sesuai dengan kemampuan timnya itu, serta juga kondisi di lapangannya itu seperti apa. Nah, contoh lagi kita dalam organisasi ya, ketua proyek itu harus menetapkan target kegiatan itu yang masuk akal, seperti jumlah peserta, durasi, acara, dan standar keberhasilannya itu yang bisa diukur. Jangan sampai target itu terlalu tinggi, tapi tidak punya sumber daya yang cukup untuk mencapainya. Yang kedua ada melengkapi karyawan dengan sumber daya yang diperlukan. Nah, setelah menentukan tujuan, pemimpin itu bertanggung jawab untuk memastikan tim punya semua sumber daya yang dibutuhkan, baik itu dana, alat, informasi, maupun dukungan administratif lainnya. Karena tanpa sumber daya yang memadai, tim akan kesulitan mencapai hasil yang optimal. Seperti contoh nih, ketua panitia itu harus menyediakan anggaran, alat, dokumentasi, dan juga akses data sebelum meminta anggotanya itu bekerja maksimal. Jadi bukan cuma nyuruh kerja, tapi juga memfasilitasi. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, mengkomunikasikan harapan kepada karyawan. Jadi pemimpin itu harus mampu menyampaikan secara jelas apa yang diharapkan dari tiap anggotanya ini. Nah, komunikasi yang baik ini akan mencegah kebingungan, kesalahpahaman, dan juga tumpang tindih tugasnya itu. Seperti contoh, sebelum acaranya itu dimulai, ketua itu harus menjelaskan terlebih dahulu tugas masing-masing divisi ini. Siapa yang mengurus konsumsi, siapa yang mengatur logistik, dan siapa yang mengelola promosi. Nah, semua ini jadi paham arah kerjanya itu seperti apa. Nah, yang keempat itu memberikan hadiah ataupun penghargaan yang sepadan. Pemimpin juga punya tanggung jawab untuk menghargai kinerja anggota yang berprestasi. Bentuknya itu bisa berupa pujian, penghargaan, sertifikat, atau bahkan kesempatan mendapatkan tanggung jawabnya yang lebih besar. Kenapa penting? Kenapa penting nih? Nah, karena penghargaan ini bisa dapat meningkatkan motivasi kerja dan rasa bangganya dalam tim.
Jadi anggota akan merasa kerja kerasnya itu dihargai, bukan diabaikan. Seperti contoh, pemimpin memberi ucapan terima kasih di rapat evaluasi ataupun memberikan sertifikat untuk anggota yang paling aktif. Yang kelima itu ada mendelegasikan wewenang dan mengundang partisipasi. Artinya di sini pemimpin yang efektif itu tahu kapan harus memberi wewenang dan kapan perlu mengajak anggotanya itu berpartisipasi. Nah, delegasi bukan tanda kelemahan ya, tapi bentuk kepercayaan terhadap kemampuan timnya itu. Selain itu, melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan ini bisa menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. Seperti contoh, ketua itu membiarkan divisi kreatif menentukan konsep acara sendiri, tetapi tetap memberi arahan umum agar sesuai dengan divisi dan kegiatan. Yang keenam ini menghilangkan hambatan dalam pekerjaan. Pemimpin juga bertugas untuk menghapus kendala yang menghambat kinerja timnya. Di sini bisa berupa masalah komunikasi, birokrasi, kurangnya alat, atau konflik antar anggota. Nah, pemimpin yang baik itu tidak membiarkan timnya itu bekerja dalam situasi sulit, tapi memberikan solusinya itu seperti apa. Seperti contoh, kalau proposal acara itu telah disetujui pihak kampus. Nah, pemimpin itu harus langsung menemui dosen pembimbing untuk mempercepat prosesnya itu. Yang ketujuh ada menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasilnya. Evaluasi adalah bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan. Nah, pemimpin di sini perlu menilai hasil kerja timnya itu secara objektif. Contohnya itu, setelah acara itu selesai, pemimpin itu melakukan evaluasi bersama untuk membahas kekuatan dan juga kelemahan kegiatannya itu seperti apa. Tujuannya itu bukan mencari kesalahan ya, tapi belajar untuk lebih baik ke depannya. Nah, yang ke-8 itu menunjukkan perhatian pada karyawannya. Terakhir, pemimpin itu harus punya rasa empati dan juga perhatian. Perhatian itu terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Perhatian bisa berupa mendengarkan keluhan, memahami kondisi pribadi anggota itu seperti apa, atau bahkan memberikan dukungan moral ketika mereka itu sedang kesulitan. Seperti contoh nih, jika anggota sedang stres kalau beban kuliah, nah pemimpin memberikan waktu fleksibel ataupun sekedar menanyakan kabarnya itu dengan tulus. Hal kecil seperti ini bisa memperkuat hubungan dalam tim. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe pemimpin. Ada otoriter. Jadi setiap organisasi itu pasti punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Salah satu tipe yang sering dibahas dan juga paling keras adalah pemimpin otoriter. Tipe ini bisa dibilang sebagai gaya kepemimpinan yang semua keputusannya itu berpusat pada satu orang, yaitu si pemimpin itu sendiri. Yang pertama, ciri-ciri pemimpin otoriter itu menganggap organisasinya itu sebagai milik pribadi. Jadi pemimpin otoriter itu sering merasa bahwa organisasi yang ia pimpin itu sepenuhnya milik dia sendiri. Ia itu merasa paling berhak menentukan segalanya itu, seolah-olah tanpa dirinya itu organisasi itu tidak akan berjalan. Nah, seperti contoh, ketua organisasi itu tidak mau berbagi tanggung jawab. Dan dia tuh selalu berkata, pokoknya semua keputusan harus lewat saya dulu. Nah, kemudian yang kedua, mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Pemimpin jenis ini sering menyamakan kepentingan pribadinya dengan tujuan organisasi. Jadi apa yang menguntungkan dirinya itu dianggap otomatis, baik itu untuk organisasi, padahal itu belum tentu benar. Contohnya itu, pemimpin itu menolak ide acara sosial itu karena tidak sesuai dengan cita pribadinya.
meski program itu bermanfaat untuk masyarakat dah. Kemudian menganggap bawahan sebagai alat semata. Dalam pandangan pemimpin otoriter, bawahannya itu adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan bagian penting dari proses. Ia tuh jarang mempertimbangkan perasaan, ide, atau kesejahteraan timnya itu yang penting tugasnya itu selesai. Seperti contoh divisi kerja lembur. Di situ tanpa apresiasi, karena pemimpin itu harus punya fokus pada hasil. Nah, kemudian yang keempat, tidak mau menerima kritik, saran, dan juga pendapat. Jadi pemimpin otoriter ini merasa dirinya itu selalu benar. Ia cenderung alergi terhadap masukan, apalagi kritik. Gaya komunikasinya itu biasanya satu arah, dari atas ke bawah saja. Contoh saat rapat, ketika ada anggota mencoba memberi ide baru, pemimpin itu langsung menolak dengan alasan itu sudah saya pikirkan, gak perlu dibahas lagi. Kemudian ada terlalu tergantung pada kekuasaan formal. Nah, pemimpin otoriter ini sangat mengandalkan jabatan dan juga kekuasaan resminya itu untuk membuat orang itu patuh. Jadi ia percaya bahwa orang akan mengikuti dan takut pada posisi dan juga statusnya, bukan karena rasa hormat dia ya. Seperti contoh, suka mengingatkan jabatan dengan kalimat seperti, ingat ya, saya ketua di sini. Jadi keputusan terakhir tetap saya. Kemudian menggunakan pendekatan paksaan dan juga hukuman. Nah, dalam menggerakkan tim, pemimpin tipe ini sering menggunakan cara-cara yang mengandung unsur paksaan dan juga hukuman. Ia berpikir bahwa tekanan itu adalah cara yang paling cepat untuk membuat orang itu patuh dan juga produktif. Seperti contoh, kalau anggotanya itu tidak hadir rapat, langsung diberi sanksi keras tanpa mempertimbangkan alasannya itu kenapa gitu. Nah, kemudian ada dampak gaya kepemimpinan ini. Gaya seperti ini tidak cocok untuk organisasi modern, apalagi organisasi mahasiswa ataupun lembaga sosial yang menekankan partisipasi, kreativitas, dan juga kolaborasi. Ada beberapa dampak negatifnya ya. Yang pertama itu anggota itu jadi takut berpendapat, kemudian kreativitasnya itu dapat menurun, dan semangat kerjanya itu turun karena bawahannya itu merasa tidak dihargai. Kemudian hubungan antar anggota ini menjadi kaku dan penuh dengan tekanan. Kemudian mengapa tipe ini kurang tepat? Karena dalam organisasi modern ini, termasuk dunia kampus dan juga dunia kerja masa kini, yang dibutuhkan adalah pemimpin partisipatif, bukan otoriter. Organisasi sekarang menuntut kolaborasi, komunikasi dua arah, dan juga penghargaan terhadap hak setiap anggotanya. Jadi pemimpin yang terlalu otoriter akan sulit bertahan karena apa? Yang pertama, anggota generasi muda ini cenderung kritis dan tidak suka dikontrol berlebihan. Kemudian, inovasi ini tidak akan tumbuh di bawah tekanan. Dan loyalitas bawahannya ini tidak akan terbentuk tanpa rasa dihargai. Nah, yang kedua ada tipe pemimpin militaristik. Pemimpin militaristik adalah tipe pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinannya itu seperti di lingkungan militer, di mana aturan disiplin dan kepatuhan itu menjadi hal yang utama. Namun yang perlu dipahami adalah pemimpin militer ini berbeda dengan pemimpin militer. Pemimpin militaristik ini berbeda dengan pemimpin militer. Nah, kalau pemimpin militer ini memimpin dengan sistem yang memandang desain untuk disiplin dan ketertiban tinggi, maka pemimpin militaristik cenderung kaku, otoriter, dan terlalu menekankan perintah dan juga ruang diskusi. Dalam organisasi non-militer, gaya kepemimpinan seperti ini sering dianggap kurang cocok. Karena apa? Akan menghambat kreativitas dan juga komunikasi dua arah. Ciri-ciri pemimpin militer ini seperti sering mengandalkan sistem perintah. Pemimpin tipe ini biasanya lebih suka memberi instruksi langsung tanpa banyak berdialog. Nah, bawahan ini dianggap sebagai pelaksana yang harus mengikuti arah tanpa banyak bertanya.
Nah, misalnya ketua organisasi langsung memerintahkan anggota itu melakukan sesuatu tanpa menjelaskan alasannya itu seperti apa. Nah, yang kedua bergantung pada pangkat dan juga jabatan. Nah, pemimpin militeristik ini merasa wibawanya itu berasal dari posisi dan otoritas formal. Ia sering menekankan jabatannya itu untuk menunjukkan kekuasaan, bukan karena kemampuan atau keteladannya. Akibatnya apa? Hubungan antara pemimpin dan anggota itu terasa lebih kaku, karena anggota itu hanya patuh karena jabatan, bukan karena rasa hormat. Dan yang ketiga itu suka dengan formalitas yang berlebihan. Jadi semua hal itu harus dilakukan dengan cara resmi, sesuai prosedur. Nah, pemimpin seperti ini sangat memperhatikan tata cara, seragam, struktur, aturan, dan juga fleksibilitas. Seperti contoh, setiap rapat itu harus memakai tata tertib ketat dan laporan tertulis. Padahal masalahnya kecil dan bisa diselesaikan dengan cara santai. Kemudian menuntut disiplin. Disiplin memang penting, tapi pada pemimpin militeristik, disiplin diterapkan tanpa adanya toleransi. Nah, setiap kesalahan kecil itu bisa langsung dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan. Jadi hal ini bisa membuat anggotanya itu takut berbuat salah dan akhirnya menjadi pasif serta tidak kreatif. Yang kelima, sukar menerima kritik dari bawahan. Pemimpin militeristik ini tidak nyaman ketika bawahannya itu memberikan masukan ataupun saran. Ia menganggap kritik sebagai bentuk perlawanan ataupun kurang hormat ya. Padahal dalam organisasi modern, kritik dan diskusi ini justru diperlukan untuk memperbaiki kinerja tim. Nah, yang keenam, suka dengan upacara dan simbol formalitas. Pemimpin seperti ini mengemari kegiatan yang bersifat simbolik seperti upacara, pelantikan resmi, dan acara seremonial lainnya. Jadi dalam organisasi mahasiswa itu, misalnya setiap kegiatan itu harus diawali dengan seremoni panjang. Padahal bisa dilakukan lebih sederhana gitu. Gaya kepemimpinan militeristik ini cocok diterapkan pada situasi yang membutuhkan kedisiplinan tinggi, misalnya dalam pelatihan, keamanan, ataupun kegiatan besar yang butuh ketertiban. Namun dalam organisasi kampus ataupun perusahaan modern, gaya ini sering dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel. Nah, ada beberapa dampak negatifnya yang mungkin muncul. Yang pertama, anggota merasa takut untuk berpendapat dan kreativitas itu dapat berkurang karena semuanya itu serba perintah. Nah, hubungan antar anggota itu menjadi formal dan juga berjarak. Kemudian suasana organisasi itu terasa tegang dan tidak nyaman. Akibatnya apa? Organisasi ini bisa berjalan teratur tapi kehilangan semangat kebersamaan dan juga inovasi. Kemudian ada tipe kepemimpinan paternalistik. Pemimpin paternalistik adalah tipe pemimpin yang memandang dirinya itu seperti seorang ayah bagi bawahannya. Ia tuh merasa bertanggung jawab penuh untuk melindungi, mengarahkan, dan mengambil keputusan bagi semua anggota yang dipimpinnya. Sekilas terlihat peduli, tapi dalam praktiknya gaya kepemimpinan ini bisa membuat bawahannya itu terlalu bergantung dan kurang berkembang. Istilah paternalistik ini berasal dari kata paternal yang bersifat kebapakan. Nah, ciri-ciri pemimpin paternalistik ini yang pertama menganggap bawahannya itu belum dewasa. Nah, pemimpin seperti ini melihat bawahannya itu sebagai orang yang belum mampu berpikir ataupun bertindak secara mandiri. Akibatnya apa? Pemimpin di sini merasa perlu terus mengasuh dan mengontrol semua hal-hal yang kecil. Seperti contoh, setiap keputusan kecil harus lewat persetujuan pemimpin, karena ia tuh merasa bawahannya itu belum bisa dipercaya. Nah, yang kedua itu terlalu melindungi atau overprotective. Ia ini ingin memastikan semua bawahannya itu aman dan tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, sikap ini bisa membuat bawahannya itu tidak belajar dari pengalaman. Karena apa? Terlalu dibungkus oleh perlindungan pemimpin. Ibaratnya gini, ibarat orang tua yang tidak mau anaknya jatuh saat belajar naik sepeda. Akhirnya apa? Anak ini tidak pernah benar-benar bisa seimbang sendiri gitu. Nah, yang ketiga, jarang memberi kesempatan untuk mengambil keputusan.
Pemimpin paternalistik ini seringkali memegang kendali penuh karena merasa dirinya itu paling tahu mana yang benar. Akibatnya bawahnya itu hanya menjadi pelaksanaan, bukan pengambilan keputusan. Jadi dalam organisasi ini misalnya semua ide kegiatan itu harus disetujui ketua tanpa berdiskusi bersama anggotanya. Yang keempat, tidak memberi ruang untuk inisiatif karena pemimpin itu terlalu dominan. Bawahan itu merasa ragu untuk mengusulkan ide ataupun mencoba hal-hal yang baru. Lama-lama tim menjadi pasif dan hanya menunggu perintahnya itu. Akibatnya kreativitas dan semangat anggotanya ini bisa menurun karena mereka itu merasa tidak dilibatkan. Yang kelima, kurang memberi ruang bagi kreativitas dan fondasi bawahan. Nah, dalam gaya kepemimpinan ini, ide-ide inovatif seringkali tidak diakomodasikan dalam kepemimpinan. Cara lama lebih aman, bawahannya ini tidak diberi ruang untuk bereksperimen ataupun berekreasi. Padahal dalam konteks ini, organisasi justru butuh ide-ide baru agar tetap relevan dan menarik. Yang keenam, sering merasa paling tahu. Pemimpin paternalistik memiliki kecenderungan merasa dirinya selalu benar. Ia jarang mau menerima saran atau kritik dari bawahan. Karena ia yakin pengalaman dan pengetahuannya dia itu sudah cukup. Akibatnya itu komunikasi jadi satu arah, bawahan hanya mendengar tapi tidak bisa berpendapat. Nah, kemudian tipe pemimpin paternalistik ini sebenarnya punya sisi positifnya juga, seperti rasa tanggung jawab yang tinggi dan niat melindungi anggota. Namun jika diterapkan ini berlebihan, gaya ini bisa menghambat perkembangan timnya karena bawahan terbiasa berpikir mandiri, kreatifnya berkurang, dan suasana organisasinya ini jadi kaku dan juga bergantung pada pemimpin. Jadi dalam organisasi, tipe ini sering terlihat pada pemimpin yang terlalu mendominasi rapat, tidak terbuka terhadap ide baru, dan jarang memberi kesempatan pada anggotanya untuk memberikan inisiatif. Kemudian ada tipe pemimpin karismatik. Nah, pemimpin karismatik ini adalah sosok yang memiliki daya tarik yang luar biasa, baik itu kepribadian maupun sikapnya. Ia mampu membuat orang lain itu terinspirasi, percaya, dan ingin mengikutinya secara sukarela. Bahkan dengan kata lain, kekuatan utamanya bukan berasal dari jabatan ataupun kekuasaan, tapi dari pesona pribadi dan juga wibawanya. Ciri-ciri pemimpin karismatis ini, yang pertama, punya aura yang kuat saat berbicara ataupun bertindak. Jadi pemimpin ini bisa langsung menarik perhatian orang-orang yang merasa kagum dan percaya bahwa dia itu tahu apa yang terbaik. Nah, yang kedua itu pandai memotivasi. Yang kedua itu pandai memotivasi dan menginspirasi. Artinya ia mampu menggerakkan orang lain itu untuk melakukan sesuatu dengan penuh semangat dan tujuan. Dan yang ketiga itu percaya diri dan visioner. Pemimpin karismatik ini punya keyakinan yang tinggi terhadap ide dan juga visinya, sehingga pengikutnya itu yakin dan juga berkomitmen. Yang keempat, membangun hubungan emosional. Ia tidak hanya memimpin dengan logika aja, tapi juga dengan hati. Jadi para pengikutnya ini merasa dekat dan terikat secara emosional dengannya. Yang kelima, berdiskusi dan dihormati, bukan ditakuti ya. Pengaruhnya ini muncul secara alami, karena sifatnya ini yang menenangkan, bijaksana, dan memberi teladan. Seperti contoh nih, bayangkan ada seorang ketua organisasi kampus yang selalu optimis dalam menghadapi tantangan, berbicara dengan penuh semangat dan percaya diri, mendengarkan ide-ide anggotanya dengan tulus, dan punya visi jelas untuk memajukan organisasinya. Tanpa disadari, anggota organisasi ini merasa termotivasi untuk ikut bergerak, bahkan tanpa diperintah secara langsung. Nah, mereka percaya pada sosok pemimpin itu karena karismanya membuat suasananya itu jadi positif dan energik. Maknanya ini, karisma bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat.
itu terlahir dari keaslian diri, keyakinan kuat. Jadi pemimpin karisma ini biasanya muncul di masa-masa sulit, ketika orang membutuhkan sosok yang bisa memberikan arah dan juga harapan. Namun karisma ini juga bisa berbahaya jika tidak disertai dengan tanggung jawab dan juga etika. Karena pengikutnya itu sangat percaya kepada pemimpin karisma. Jadi harus berhati-hati agar tidak menyalahgunakan pengaruhnya. Kemudian ada tipe kepemimpinan demokratis. Di sini adalah tipe pemimpin yang menghargai manusia sebagai individu yang mempunyai akal, pendapat, dan juga potensi. Nah, pemimpin ini percaya bahwa kesuksesan organisasi itu tidak bisa dicapai sendirian, tapi melalui kerjasama dan juga keterlibatan seluruh anggota timnya. Yang pertama, menghargai manusia sebagai makhluk yang mulia. Nah, pemimpin demokratis berangkat dari pandangan bahwa setiap orang itu punya nilai dan martabat. Artinya bawahan itu bukan sekedar alat kerja, tapi partner yang memiliki ide, perasaan, dan juga tujuan hidup. Jadi seperti pemimpin demokratis itu seperti ketua organisasi yang tidak memandang anggotanya itu sebagai pelaksana tugas, tapi sebagai teman berpikir dan juga berproses bersama. Dengan cara ini, anggota akan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan pendapatnya yang terbaik. Nah, yang kedua, menyatukan tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Pemimpin demokratis ini berusaha menyelaraskan kepentingan pribadi anggota dengan visi dan juga misi organisasi. Jadi ketika organisasi ini maju, setiap individu di dalamnya juga ikut berkembang. Misalnya ketika organisasi kampus itu punya program pelatihan public speaking, pemimpin demokratis ini menjelaskannya bukan hanya demi kepentingan organisasi, tapi juga demi pengembangan kemampuan pribadi setiap anggotanya. Nah, dengan begitu, anggota ini akan merasa bahwa mereka itu tidak hanya bekerja untuk organisasi, tapi juga untuk pengembangan diri mereka sendiri. Yang ketiga, terbuka terhadap saran, pendapat, dan kritik. Jadi, pemimpin demokratis ini tidak alergi kritik. Sebaliknya, ia senang menerima ide dan juga masukan dari anggotanya. Karena tahu bahwa keputusan yang baik biasanya lahir dari banyak pandangan. Nah, dalam merapat organisasi, tipe pemimpin akan bilang kalau ada ide ataupun kritik. Sikap terbuka seperti ini akan membangun budaya komunikasi dua arah, sehingga anggota itu lebih berani menyampaikan pendapat dan juga merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang keempat itu ada mengutamakan kerjasama atau teamwork. Pemimpin demokratis itu tahu bahwa kerja tim itu lebih kuat daripada kerja individu. Ia selalu berusaha membangun semangat gotong royong, saling mendukung, dan berbagi tanggung jawab dalam kelompoknya. Misalnya, ia tidak hanya memberi tugas lalu pergi. Nah, ia juga ikut turun tangan langsung tuh di situ, mendengarkan kendala dan juga motivasi anggotanya itu seperti apa. Nah, dengan begitu suasana kerja itu menjadi lebih akrab, produktif, dan juga penuh dengan semangat. Nah, yang kelima, memberikan kebebasan untuk belajar dari kesalahan. Salah satu ciri keren dari pemimpin demokratis ini adalah ia tidak takut bawahannya itu melakukan kesalahan. Bagi dia, kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Misalnya kalau ada anggota yang salah dalam membuat proposal kegiatan, pemimpin ini tidak langsung marah, tapi membimbing dan membahasnya agar kesalahannya itu bisa diperbaiki bersama. Dengan cara ini, anggota menjadi lebih berani mencoba hal-hal yang baru tanpa takut gagal. Hasilnya, tim jadi lebih kreatif dan juga berkembang. Yang keenam, mendorong bawahannya itu lebih sukses dari dirinya. Pemimpin demokratis ini tidak merasa terancam kalau bawahannya itu berprestasi. Justru ia senang dan bangga jika anggotanya itu bisa melampaui dirinya. Misalnya, ia memberi kesempatan bagi anggota yang muda untuk memimpin proyek besar agar mereka bisa belajar dan juga tumbuh. Nah, sikap seperti ini menunjukkan bahwa pemimpin demokratis ini adalah mentor yang sejati, bukan sekedar atasan. Yang ketujuh, terus mengembangkan diri sebagai pemimpin. Nah, pemimpin demokratis tidak berhenti belajar.
Ia sadar bahwa dunia ini terus berubah, jadi ia harus terus meningkatkan kemampuan pengetahuan dan juga wawasannya. Misalnya ikut seminar kepemimpinan, membaca buku motivasi, atau belajar cara berkomunikasi yang lebih efektif agar itu bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Kemudian pemimpin seperti ini tidak hanya memimpin dengan otoritas, tapi juga dengan belajar keteladanan dan juga semangat belajar. Kemudian ada fungsi instruktif, fungsi perintah dan pengarahan. Fungsi instruktif ini berarti pemimpin berperan sebagai komunikator utama yang memberikan arahan dan juga petunjuk kerja kepada bawahannya. Dalam fungsi ini, pemimpin menjadi pusat keputusan. Dialah yang menentukan apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, kapan waktunya dimulai dan dilaporkan, serta di mana pekerjaan itu dilakukan. Artinya apa? Bawahan hanya berperan melaksanakan instruksi yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Nah, fungsi ini bisa dibilang sebagai fungsi komando langsung. Pemimpin memberi instruksi yang jelas dan juga rinci agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas. Seperti contoh nih dalam kegiatan organisasi. Nah, ketua itu memberikan arahan detail kepada panitia, mulai dari konsep kegiatan, waktu pelaksanaan, pembagian tugas, hingga laporan hasilnya itu seperti apa. Nah, kelebihan fungsi ini adalah pekerjaan itu bisa dilakukan secara cepat dan terarah, terutama dalam situasi yang membutuhkan keputusan segera. Namun jika terlalu sering digunakan, bawahan bisa menjadi kurang mandiri, karena selalu menunggu perintah dari atasan. Jadi, fungsi instruktif ini cocok digunakan ketika tim itu belum terlalu berpengalaman ataupun situasi membutuhkan ketegasan. Nah, pemimpin dengan fungsi instruktif ini menekankan arah dan kepastian kerja, yaitu bertindak sebagai pengendali utama agar semua tugas itu berjalan sesuai dengan rencana. Dalam fungsi instruktif, pemimpin itu seperti kapten kapal. Semua awak itu harus tahu apa yang harus dilakukan agar kapal itu tetap berjalan ke arah yang benar. Yang kedua, fungsi konsultatif, fungsi diskusi dan pertimbangan bersama. Fungsi konsultatif ini menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemimpin dan juga bawahan. Nah, dalam fungsi ini, pemimpin tidak hanya memerintah, tetapi juga mendengarkan pendapat, ide, dan saran dari orang-orang yang dipimpinnya. Dengan kata lain, pemimpin tetap memegang keputusan akhir, tapi keputusan itu diambil setelah melalui pertimbangan bersama. Nah, fungsi ini bisa dibilang sebagai gaya ngobrol bareng, tapi tetap terarah. Pemimpin membuka ruang diskusi agar anggota itu merasa dilibatkan dan punya kesempatan menyampaikan pandangannya. Misalnya, dalam rapat organisasi, ketua itu meminta masukan dari setiap divisi sebelum memutuskan konsep kegiatan ataupun kegiatan baru. Dengan cara ini, anggota itu akan merasa dihargai. Pendapatnya itu seperti apa, lebih termotivasi, dan dilibatkan. Juga lebih bertanggung jawab terhadap hasil keputusan bersama. Namun juga, pemimpin juga harus pandai dalam mengatur waktu dan arah diskusinya itu agar tidak berlarut-larut tanpa keputusan yang jelas. Nah, fungsi konsultatif membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemimpin dan juga anggota. Pemimpin tetap memimpin, tapi dengan sikap terbuka dan menghargai masukan. Dalam fungsi konsultatif, pemimpin bukan hanya bicara, tapi juga mau mendengar, karena keputusan terbaik lahir dari banyak sudut pandang. Yang ketiga ada fungsi partisipasi atau fungsi keterlibatan dan kolaborasi. Fungsi partisipasi adalah ketika pemimpin melibatkan anggota secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini setiap anggota itu diberi kesempatan untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan juga perantaranya masing-masing. Pemimpin itu tidak hanya mengarahkan, tetapi juga berkolaborasi dan bekerja sama dengan anggotanya.
Nah, fungsi partisipasi bisa disebut sebagai fungsi kerja bareng dan tumbuh bareng. Pemimpin ini berusaha menumbuhkan semangat kebersamaan agar semua anggota itu merasa menjadi bagian penting dari organisasi. Misalnya dalam organisasi kampus, ketua itu memberi ruang bagi setiap divisi untuk menyusun ide, kegiatan, lalu semua ide itu dibahas bersama sebelum diputuskan. Dengan begitu, anggota akan merasa memiliki organisasi, bukan sekedar menjalankan perintah. Kemudian kreativitas dan tanggung jawab akan meningkat. Hubungan antar pemimpin dan anggota itu menjadi lebih dekat dan juga solid. Namun, pemimpin tetap perlu memastikan bahwa partisipasi itu berjalan terarah agar keputusan yang diambil itu tetap fokus pada tujuan organisasi. Nah, fungsi partisipasi ini mencerminkan kepemimpinan modern yang kolaboratif. Pemimpin bukan pusat segalanya, melainkan fasilitator yang menumbuhkan semangat kerja bersama. Fungsi partisipasi mengubah aku menjadi kita karena keberhasilan organisasi itu adalah hasil kerja, bukan hanya satu orang saja. Kemudian yang keempat ada fungsi delegasi atau pelimpahan wewenang. Fungsi delegasi ini berarti pemimpin memberikan kepercayaan dan juga tanggung jawabnya kepada bawahan untuk mengambil suatu keputusan ataupun menjalankan tugas tertentu. Nah, dalam konteks ini, seorang pemimpin itu tidak seharusnya melakukan semua halnya itu sendiri. Ia perlu melibatkan anggota timnya agar organisasi ini bisa berjalan dengan efektif dan juga efisien. Delegasi ini bukan berarti lepas dan memberi kesempatan pada orang lain untuk terus belajar, berkontribusi, dan tumbuh dalam tanggung jawab. Maknanya seperti ini, pemimpin yang baik itu tahu kapan harus mempercayakan tugas kepada timnya. Ia paham bahwa setiap anggota itu punya potensi dan juga kemampuan yang bisa dia kembangkan jika diberi kesempatan. Seperti contoh nih, ketua itu tidak harus mengurus semua kegiatannya itu sendiri. Ia bisa mendelegasikan tugasnya itu, misalkan kepada sekretaris ataupun bendahara atau keuangan seperti itu. Nah, dengan begitu anggota itu merasa dihargai dan juga dipercaya. Tanggung jawab terbagi dengan baik dan kinerja organisasi itu jadi lebih cepat dan terkoordinasi. Langkah-langkah pengendalian efektif itu, yang pertama ada pemimpin itu memberikan arahan agar anggota itu tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian koordinasi menyatukan berbagai kegiatan agar tidak tumpang tindih. Yang ketiga ada pengawasan, memantau agar pekerjaan itu berjalan sesuai dengan standar dan juga waktu. 4, ada evaluasi, melihat hasil kerja itu seperti apa gitu. Kemudian kita masuk ke level dan keterampilan yang perlu dimiliki seorang pemimpin. Nah, jadi dalam dunia organisasi ataupun perusahaan, kepemimpinan itu tidak hanya ada pada satu tingkatan saja. Jadi setiap level kepemimpinan itu punya peran, tanggung jawab, dan keterampilan yang berbeda-beda. Mulai dari yang paling tinggi, top manajemen, menengah, hingga tingkat bawah. Agar organisasi ini bisa berjalan secara efektif, jadi setiap level itu harus memenuhi peran strategisnya seperti apa? Seperti top leader. Siapa mereka? Top leader adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Seperti contoh, direktur utama, rektor, ketua umum, dan CEO. Mereka itu adalah pengambilan keputusan yang paling besar yang menentukan arah dan masa depan organisasi. Tugas dan fokus utamanya itu, pemimpin di level ini fokus pada hal-hal konseptual dan strategis. Artinya mereka tidak terlalu terlibat langsung dalam kegiatan teknis harian, tetapi lebih kepada menentukan visi dan misi organisasi, menyusun strategi jangka panjang, membuat kebijakan besar, mengambil keputusan penting yang berpengaruh bagi seluruh anggota. Seperti contoh, seorang CEO itu tidak ikut langsung memproduksi barang, tapi dia itu menentukan arah perusahaan, seperti inovasi produk baru ataupun perluasan pasar.
Keterampilan yang diperlukan seorang top leader itu harus memiliki keterampilan konseptual, kemampuan berpikir strategis dan menyeluruh, kepemimpinan inspiratif, mampu memotivasi dan menggerakkan seluruh tim. Kemudian ada komunikasi strategis, bisa menyampaikan visi agar dipahami semua level di bawahannya. Ibaratnya top leader itu seperti nahkoda kapal, bukan yang mendayungkan, tapi yang menentukan kemana kapal itu harus belajar. Yang kedua ada Mendel leader. Siapa mereka? Mendel leader itu adalah jembatan antara pimpinan puncak dan pelaksanaan teknis. Contoh seperti manajer produksi, kepala divisi, atau manajer keuangan. Mereka itu punya peran penting karena menerjemahkan rencana besar dari top manajemen menjadi tindakan nyata di lapangan. Tugas dan fokus utamanya itu Mendel leader ini bertugas untuk menerjemahkan strategi dari pimpinan puncak menjadi rencana kerja yang lebih operasional, mengatur koordinasi antar bagian, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, memberikan umpan balik kepada pimpinan. Nah, misalnya jika top leader ini membuat rencana ekspansi produk, maka Mendel leader ini menyusun strategi pemasaran itu seperti apa, menentukan target, dan memastikan tim pelaksanaannya itu sudah siap. Kemudian keterampilan yang diperlukan Mendel leader ini harus punya kombinasi antara keterampilan konseptual untuk memahami arah kebijakan pimpinan dan keterampilan teknis untuk bisa mengeksekusi kebijakan tersebut di lapangan. Nah, selain itu mereka juga butuh kemampuan interpersonal agar bisa berkomunikasi secara efektif dengan atasan dan juga bawahan. Nah, kemudian ada kemampuan manajerial agar bisa mengatur timnya dan waktu dengan baik. Mendel leader ini bisa diibaratkan sebagai penghubung sinyal, memastikan pesan dari pimpinan puncak bisa sampai dan dijalankan dengan benar oleh pelaksana. Kemudian ada lower leader. Siapa mereka? Lower leader adalah pemimpin di level pelaksana teknis seperti supervisor, mandor, atau ketua tim lapangan. Mereka berhadapan langsung dengan kegiatan operasional sehari-hari. Tugas dan fokus utamanya itu pemimpin di level ini fokus pada pelaksanaan langsung pekerjaan sesuai dengan instruksi dari Mendel manajemen. Tugas utamanya itu meliputi mengawasi pekerjaan teknis, memastikan target kerja itu tercapai, membimbing anggota tim secara langsung, melaporkan hasil kerjanya itu kepada atasan. Seperti contoh nih, supervisor di pabrik memastikan semua proses itu berjalan lancar sesuai dengan standar dan juga waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini keterampilan yang diperlukan oleh lower leader ini harus memiliki keterampilan teknis yang tinggi, yaitu memahami pekerjaan secara detail, kemampuan komunikasi langsung, bisa memberikan instruksi yang jelas dan cepat, kemampuan memecahkan masalah teknis di lapangan. Nah, keterampilan konseptual ini tidak terlalu penting di level ini karena fokusnya adalah pada eksekusi dan pengawasan teknis. Bisa dibilang lower leader ini adalah tulang punggungnya operasional. Tanpa mereka, rencana hebat dari pimpinan ini tidak akan bisa terwujud di lapangan. Ciri-ciri pemimpin yang baik, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Pemimpin seharusnya menjadi panutan, inspirator, dan bahkan penggerak bagi timnya. Namun dalam praktiknya tidak semua pemimpin itu mampu menjalankan peranannya dengan baik. Nah, di sini ada tipe-tipe pemimpin yang justru menghambat perkembangan tim, menurunkan semangat kerja, bahkan membuat lingkungan kerja itu menjadi tidak nyaman. Nah, ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal itu yang pertama, hanya memerintah tanpa turun tangan. Pemimpin seperti ini hanya tahu menyuruh tanpa mau ikut membantu ataupun memberi. Contoh, ia merasa cukup dengan memberikan perintah tanpa peduli bagaimana sih cara anggota tim ini menyelesaikannya. Dalam organisasi, tipe seperti ini
Padahal pemimpin ideal adalah yang mau bekerja bersama tim, bukan hanya menyuruh. Yang kedua, jarang berdiskusi dan tidak mau mendengarkan. Nah, pemimpin yang jarang berdiskusi ini biasanya bersikap tertutup dan juga egois. Ia tuh merasa pendapatnya itu selalu benar dan tidak mau menerima masukan dari orang lain. Akibatnya apa? Banyak ide bagus dari anggota yang tidak tersalurkan karena pemimpin ini terlalu dominan. Nah, pemimpin seperti ini akan kesulitan mengembangkan organisasi karena keputusan itu diambil tanpa pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, tidak memberikan kepercayaan pada anggota. Pemimpin yang tidak percaya pada tim akan selalu mencampuri urusan kecil dan tidak memberi ruang bagi bawahannya untuk berkembang. Ia ragu jika orang lain itu bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Padahal, tanpa kepercayaan, anggota itu akan merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi. Pemimpin ideal tahu kapan harus mengontrol, tapi juga tahu kapan harus memberi kepercayaan. Dan yang keempat, tidak memberikan pujian atau apresiasi. Nah, pemimpin yang tidak tahu berterima kasih membuat anggota itu merasa kerja kerasnya itu tidak dihargai. Ia hanya menyoroti kesalahan tapi tidak pernah mengapresiasi keberhasilannya itu seperti apa. Hal ini seperti ketua panitia yang tidak pernah memberi ucapan terima kasih setelah acaranya selesai. Padahal anggota itu sudah bekerja keras selama berhari-hari. Sedikit apresiasi seperti ucap kerja bagus. Nah, kemudian yang kelima, sering menimbulkan konflik. Jadi, pemimpin yang tidak mampu mengendalikan emosi, egois, dan tidak adil itu sering menjadi sumber konflik dalam timnya. Alih-alih menyatukan anggota, ia justru menciptakan perpecahan. Biasanya tipe ini suka membeda-bedakan anggota atau gampang tersinggung kalau dikritik. Padahal, tugas pemimpin adalah menyelesaikan konflik, bukan menambah masalah. Yang keenam, tidak terbuka atau tertutup dan rahasiaan. Nah, pemimpin yang tidak terbuka sering membuat anggota itu merasa bingung dan tidak tahu arahnya. Keputusan itu diambil diam-diam tanpa transparansi. Misalnya keputusan penting itu dibuat tanpa melibatkan anggota, sehingga mereka itu merasa tidak dihargai. Nah, pemimpin yang baik itu seharusnya terbuka terhadap informasi, keputusan, dan rencana organisasi agar semua anggota itu bisa ikut memahami tujuan yang ingin dicapai. Yang ketujuh, ada tidak bertanggung jawab. Nah, pemimpin seperti ini cepat menyalahkan orang lain ketika terjadi kesalahan, tapi tidak pernah mengakui kesalahannya sendiri. Contohnya nih, saat acara gagal, ia bilang itu salah panitia bagian konsumsi, padahal sebagai pemimpin ia juga ikut bertanggung jawab. Nah, pemimpin ideal itu harus punya sikap bertanggung jawab atas keputusan dan hasil yang terjadi. Yang ke-8, tidak memiliki visi yang jelas. Pemimpin tanpa visi itu ibarat kapal tanpa arah. Tim akan berjalan tanpa tahu kemana tujuan akhirnya. Dalam organisasi, hal ini terlihat ketika kegiatan itu dijalankan asal jadi, tanpa perencanaan jangka panjang ataupun arah yang jelas. Jadi pemimpin yang baik itu harus bisa menentukan tujuan besar atau visi, dan mengarahkan semua anggotanya itu untuk mencapai. Yang ke-9, gagal memimpin dirinya sendiri. Pemimpin yang tidak bisa mengontrol emosi, tidak disiplin, atau tidak konsisten dalam perkataan dan juga tindakan, berarti itu belum mampu memimpin dirinya sendiri. Bagaimana mau memimpin orang lain kalau datang rapat saja selalu terlambat? Nah, pemimpin sejati itu dimulai dari kemampuan mengatur dirinya sendiri terlebih dahulu. Waktu, emosi, dan juga tanggung jawab. Yang ke-10, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Nah, pemimpin yang selalu berkata, dulu saya begini, jadi sekarang juga harus begitu, biasanya sulit berkembang. Ia tuh menolak perubahan dan tidak mau menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Padahal dunia itu terus berubah.
Cara lama itu belum tentu cocok untuk kondisi yang sekarang. Nah, pemimpin yang ideal itu adalah yang belajar dari masa lalu, tapi berpikir ke depannya seperti apa. Yang ke-11, terlibat politik kantor ataupun kelompok. Pemimpin yang sering bermain politik, memihak kelompok tertentu atau mencari keuntungan pribadi, agar membuat itu suasana kerja itu menjadi tidak sehat dan penuh intrik. Dalam organisasi, hal ini bisa terlihat dari pemimpin yang hanya mendukung teman dekatnya dan mengabaikan anggota lain. Jadi pemimpin ideal itu harus adil dan netral serta memprioritaskan kepentingan bersama. Nah, yang ke-12, tidak punya tujuan kerja yang jelas. Pemimpin tanpa arah kerja hanya akan membuat tim bingung atau kehilangan motivasi. Kegiatan itu dijalankan tanpa target yang terukur dan tidak ada evaluasi hasilnya. Akibatnya apa? Organisasi jalan di tempat tanpa kemajuan. Berarti pemimpin ideal itu harus bisa menetapkan tujuan, membuat rencana, dan mengukur hasil kerja secara nyata. Yang ke-13, menyalahgunakan sumber daya. Nah, pemimpin yang tidak ideal sering menggunakan fasilitas atau dana organisasi untuk kepentingan pribadinya. Hal ini menunjukkan kurangnya integritas dan kejujuran. Misalnya, menggunakan dana kas organisasi untuk kebutuhan pribadi tanpa adanya izin dari anggota. Nah, pemimpinan sejati itu harus jujur, transparan, dan juga bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang ke-14, tidak bisa melihat peluang. Pemimpin yang positif dan tidak inovatif akan kesulitan membawa organisasi. Pemimpin yang tidak inovatif akan kesulitan membawa organisasinya itu maju. Ia tidak peka terhadap perubahan, ide baru, ataupun kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan timnya. Ini seperti ketua organisasi yang menolak ide kegiatan kreatif hanya karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi pemimpin yang ideal itu justru harus berpikir visioner dan juga terbuka terhadap peluang yang baru.